Ya keluar dikit, anak kecil udah pada ngumpul main handphone. Wah, itu kan kaca dia. Jadi anak kita punya anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun kayak Johar gitu, pulang main aja dari luar, nggak usah lama-lama main di luar, sejam aja. Pulang ke rumah ada bahasa baru tuh. Mampus lah, PA lah. Karena itu yang didengar, itu kaca buat dia. Yang keduanya kacanya jangan pecah. Kalau kacanya pecah, gimana mau ngaca? Sekarang yang dia lihat di handphone, pertempuran game tembak-tembakan. Dia main, dia ngeliat di TV patroli tawuran. Dia ngeliat emak babanya yang berantem mulu. Jadi ketika wataknya keras, iya karena emang cerminnya kayak begitu. Cerminnya seperti itu. Jadi harus, diujrain dah tuh si anak, diasingkan. Karena orang-orang sukses itu dari masih kecil dibuang. Nabi Musa masih kecil, orok buang. Kemana kalau pergi dikanyutin. Siti Maryam baru lahir, kasih ke Masjidil Aqsa. Nabi Zakaria diujlain. Nabi kita uzlah semuanya, diuzlah semuanya, baru dia udah gede baru pulang udah uzlahnya udah uzlah nihaya. Nah, tapi buat orang kita bagusan uzlah pergi kemana? Ke pondok sekarang mah uzlah. Kalau orang dulu perginya ke gunung. Kalau sekarang ke gunung tempat parahan lagi. Sekarang di gunung, tanya bisa gunung, emang pada bikin tenda di gunung, semuanya ada di gunung. Mau pergi kemana kita uzlahnya? Mau pergi ke pinggir laut, ya apalagi. Sekarang nggak ada tempat aman untuk pergi uzlah, ya di pondok. Hanya RT Anas Kembangan rencana mau uzlah di pondok. Cuma saya kasih di lantai 3. Mau uzlah dia perdana sama Bang Lukman. Mondok lantai 3, saya udah bikinin kamar mandi. Mandiin malam mandi kembang, nggak pakai keran karena di atas lantai 3 mah, pakai bak gede daripada berendam. Jadi uzlahnya kobong sekarang mah, kobong ke majelis, itu namanya uzlah kita. Ala qalbi rajulin wahidin, satu irama. Terus kalau kita di rumah aja, kapan kita harus pergi uzlah? Maka dikatakan al aula inda fasadis zaman, yang lebih utama, yang lebih bagus pada waktu zaman udah rusak, wa khaufihi min fitahin, dan takutnya, ditakuti zaman dari fitnah, ta'udu aladin, fitnah itu kembalinya ke agama sekarang mah. Makanya kita nih orang Islam, jujur kita nggak pede kalau ke mall pakai peci serebet, nggak pede kita. Apalagi sarungnya rada tinggi sebetis, jenggotnya ada sini dikit, bawa tas gede. Ya udah bom banget deh itu. Bom dah. Udah pasti dipantau terus sama siapa? Mana nih nggak salah nih. Kenapa? Karena fitnahnya udah balik ke agama, itu namanya. Kita udah balik ke agama, tapi ketika orang itu bertato, orang itu pakai anting, pakai lepis, bawa tas gede, nggak diperhatiin sama siapa, merasa aman mereka. Maka ketika Rocky Gerung kumpul, ada yang nanya, kenapa sih Anda tidak masuk Islam? Ada yang bilang, ada di sampingnya, udah biarlah, dia mau nggak usah masuk Islam biar kagak ditangkap gitu. Dia mau ngomong apa itu bebas. Kenapa? Karena dia bukan orang Islam. Makanya ngomong vokalnya tentang pemerintah, tentang siapapun, cedut di media, di apapun,
tetap vokal. Tapi kenapa nggak ditangkap? Ya karena ini bukan orang Islam. Apa lebih berisik? Nggak vokal, vokalnya dikit langsung pantau. Munarman vokal tangkap. Ustaz Somad, Abdul Somad vokal digenjat terus. Kan saya saya digenjat terus tiap malam sama bini saya. Karena udah mulai vokal, diam-diam kamu nggak ngerti. Tawa aja. Jadi siapa yang vokal? Empat lagi. Betul aja punya kasus nikah lagi, jadiin dibully terus-terusan. Tuh siapa yang vokal? Kita udah agama sekarang. Kita udah agama. Tablik akbar dilarang, pengajian dilarang, mal nggak apa-apa, wisata nggak apa-apa. Berarti kan kita udah balik ke agama. Ini Kiai Musani ngomongin zaman dulu, zaman sekarang berarti udah parahan lagi. Kita udah nggak balik ke kita. Siapa yang fitnah? Nabi lah difitnah, masjid ini, Istiqlal nyanyi gereja, ya kacau kan? Ya di gereja bisa kita selawatan. Nah ini jadi permasalahan. Kalau orang kafir mas belaga Islam nggak jadi orang Islam sebelum mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si Ahok dia pakai sorban, dia pakai peci, dia pakai sarung, dia pakai koko, dia baca assalamualaikum, nggak jadi orang Islam. Tapi ketika orang Islam belaga kafir, jadi itu jadi masalah. Ya orang kafir masuk ke masjid nggak jadi Islam, orang Islam masuk ke gereja jadi murtad. Kita udah agama sekarang. Artis-artis yang Islam baik, artis non Muslim adem. Pemain bola yang Islam pincet, yang non Muslim adem. Maka kita udah balik ke agama. Sama orang tua, anaknya TK nggak mau sekolah TK, kata emaknya, ayo mama ikut sekolah. Ikut sekolah emaknya TK. Sampai selesai TK, emaknya hafal doa-doa TK, hafal lagunya. Tapi ketika anaknya nggak mau ngaji Quran, nah itu udah nggak, kata emaknya ya udah kalau nggak mau ngaji nggak apa-apa, belum aja gitu kan. Kita udah balik ke agama. Prihatin saya sama ustadz-ustadz kampung. Ini masyarakat itu beranggapan ustadz itu paranormal dan penangkap medi sama kuntilanak. Jujur kita harus akui. Makanya Nurdin mengundurkan diri jadi ustadz ya. Karena ketika Ustadz Baihaqi mulai meranjak ya mau jadi ustadz, Ustadz Baihaqi cuma agak digencet lagi, jadi berubah kemarin jadi bos karena terlalu banyak gencetan. Anak nggak bisa baca Quran nggak dianterin ke rumah ustad, anak nggak bisa wudhu nggak dianterin ke rumah ustad, anak nggak bisa sholat nggak dianterin ke rumah ustad, istrinya nggak ngerti babhet nggak dianterin ke rumah ustad, rumahnya nggak ada yang baca Quran nggak ngomong ke ustad, enggak. Tapi ketika anaknya udah umur 30 belum kawin-kawin ke rumah ustad, ketika dia menjual rumah nggak laku-laku ke rumah ustad, ketika anaknya kalau malam tidur nangis mulu ya ke rumah ustad, ketika misalnya kalau malam itu sering ada yang ganggu ke rumah ustad. Jadi kan ustad paranormal. Ini kurang ajar orang sekarang, tapi itu realita loh, tapi itu realita. Nah, saya kalau misalnya udah kayak begitu, saya bilang enggak, saya nggak terima yang begitu. Yang benar juga masih banyak. Tapi itu realita. Ini namanya fitnah, udah balik ke agama. Orang ngaji tiap hari dikata-kata, ngaji mulu kayaknya lu. Tapi orang kerja tiap hari nyari duit nggak dikata-kata. Enggak ada yang gini, kayaknya lu tiap hari kerja mulu. Enggak. Lu dagang rajin amat sih, kayaknya siang dagang malam dagang. Enggak. Tapi ketika orang itu ngaji mulu, dia ngomongin jangan ngaji mulu, terpengajian lu jadi gitu. Berarti kan jelas kita udah balik ke agama.
Dipitnah udah balik ke agama, udah kita udah nggak dipitnah agama, yang dipitnah udah baliknya udah ke agama. Jadi ketika anak itu udah pinter nyanyi, taikin di TV, masuk TV, diviralkan, bangga emaknya, bangga bapaknya. Tapi ketika anaknya bisa baca Quran, hatam itu Quran, ngaji Quran dari Iqra 1 sampai Quran hatam sama gurunya, ada kebahagiaan orang tuanya? Enggak, kali gurunya justru beliin sarung, ya wadimor lah minimal gitu. Enggak. Atlas teh enggak. Iya Allah. Itu jangan bicara di intern kita. Kalau di intern kita mah ya, enggak begitu. Iya, turut-turut kita mah. Cuma di luar sana kan seperti itu. Dan kita dibandingkan yang ada di luar sana lebih banyak mereka. Itu yang terjadi. Fitnahnya udah ke agama. Nah, kalau zaman udah seperti itu, zamannya udah rusak, kita udah kembali ke agama, pergi ke pondok, mondok, Rena sudah Behaki mau mondok, iya, tapi ngajak sanggan berdua, saya nggak terima. Iya, orang makannya banyak aja. Iya, saya nggak terima ya, kerja. Wakot wasopas. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa sih zaman yang rusak dan sehingga kita wajib pergi ke pondok, wajib uzlah. Wakot wasopak sallallahu alaihi wasallam zaman al uzlah. Nabi mensifatkan zaman di mana kita harus uzlah. Satu, iza ra'aitumun nasa marojat uhudahu. Ketika manusia udah enggak bisa melaksanakan janjinya. Ini dari atas sudah nih, dari mulai. Ya, dari pimpinan udah banyakan bohongnya, udah dari orang-orang atas sudah mulai, dari kiainya, ayo pertama pondok pesantren ayat yatim dan duafa. So kayak orang kan ngeliat yatim dan duafa, berbagi dong mereka. Tapi begitu udah berbangun, bikin sekolah yatim nggak bayaran, keluarin. Sekarang seperti itu banyak gitu. Background pertamanya itu yatim. Tapi ketika mereka udah bangun, yatim yang nggak bayaran, keluarin. Terus background itu seperti apa? Berarti kan udah nggak melaksanakan janjinya. Gurunya panggil, nggak bayaran 2 bulan, panggil, ini gimana nih, DO ya, DO. Kalau di sini mana yang DO saya, guru ya gimana sih, ya gitu. Saya malu, anak saya bawa pulang dulu. Emang apa? Saya udah 2 bulan nggak bayaran. Memang apa? Saya udah beli sama anak saya. Kata anak saya, mama bayar mah 250.000 itu bukannya buat Abi, buat aku makan. Kalau mama nggak bayar 250.000, berarti aku makan ngutang terus tiap hari. Berarti anaknya demo emaknya. Dia bilang, ayo nggak apa-apa, yang mau masuk, yang penting pada ngaji. Kalau udah nggak kuat biaya, tidak, kakaknya akte lahirnya ganti, masukin keluarga saya ngurusin. Ada lagi yang mau daftar, Ustadz itu 1 juta sekian bisa dicicil. Bisa ibu. Berapa kali nyicil? 3 kali nyicil, pagi siang sore. Iya udah 1.750.000 sama bangunan, pendaftaran, sama makan, sama cebok, sama mandi, semuanya. Masih nawar juga, masih nawar minta cicil. Ini saya kasih cicilan 3 kali, pagi siang sore. Bisa adanya 500 dulu Pak Ustadz. Ya udah, anaknya bener nggak mau mondok? Mau. Yang penting anak mau mondok. Ada yang nawar lagi tuh, sampai nawar saya kata gitu. Itu 1.750.000 Pak Ustadz, sama semuanya. Iya, lemari, pendaftaran, bangunan 1 juta, terus makan semuanya. Emang nggak bisa 1.500.000 Pak Ustadz? Saya bilang gitu, maaf Pak, saya bukan jual beli.
Saya bukan jual beli, pakai nawar. Itu pesantren lain aja masih banyak loh yang lain lagi. Yang 18 juta, yang 20 juta. Saya mau bikin pesantren buat nolongin doang. Nolongin anak-anak, bikin kobakan kita mah, bikin kobakan. Mau air comberan, air sabun, air apa aja masukin aja, ntar juga lama-lama neneb, lama-lama bening. Kenapa di jalanan banyak air? Karena nggak ada kobakan, jadi air mambak ke jalanan kemana-mana. Kenapa di luar sana banyak anak-anak kecil pada nongkrong di jalanan, anak muda pada nongkrong di jalanan? Karena nggak ada wadah, nggak ada wadah. Coba kita bikin wadah, bikin majlis, bikin perkumpulan anak muda, kumpulan bocah-bocah, nggak mambak. Ayo bocah pada tato mulu, masukin aja tuh biji bening, lama-lama itu biji bening. Akil dulu butek banget, sekarang bening ya. Ya, Ustadz Baihaqi anaknya dulu butek banget, klimis, sekarang udah bening. Ini maksudnya berubah. Bikin tempat uzlah kita. Itu satu loh, kalau orang sudah banyak ingkar janji, maksudnya aizahaba alwafa ubiha, hilang ingin melaksanakan janji. Orang udah banyak yang ingkar janji, udah banyak kalau ditagih tarsok nembak mulu. Janji nanti akan dibangun gini, pergi haji udah 2 tahun gak pergi, nanti akan bangun gini, ya Allah. Maka ada bahasa itu. Jadi kalau orang sudah mulai banyak yang ingkar janji, kata Nabi, itu tanda-tanda kita harus uzlah. Udah rusak tuh zaman berarti. Yang kedua, wa kita amanatihim, dan kita takut terhadap kepercayaan dia. Ketika ada orang berurusan sama kita, kita agak ragu dengan kepercayaan dia. Nyumbit bang, duit 2 juta, lama enggak? 2 bulan dah bang. Lu bayangkan nih kira-kira, wa kita amanatihim. Pak Ustaz, ntar malam kalau ada waktu bersisa, ahli kalau Ustaz ya, insya Allah gitu. Emang kita ketahuan kagak bisa aja pakai ngomong insya Allah. Insya Allah itu kita pengen hadir, cuma kita nggak tahu ntar gimana, baru ngomong insya Allah. Emang ntar malam juga mau pergi harus maghrib ada acara, bisa asal ngundang supaya enak, insya Allah ya, doain aja. Ngapain? Insya Allah. Ya udah jelas itu mah, ntar jangan sampai sana nungguin. Baru ada kalimat insya Allah. Kalau udah pasti kagak bisa datang mah, udah nggak pakai insya Allah, jangan pakai insya Allah. Makanya begitu di imlapan, belum datang Ustaz. Enggak, yang Ustaz tukang ngoroh ya begitu. Iya ngoroh, kalau tanya insya Allah. Berarti kan kita amanatihim, kita udah takut sama kepercayaan mereka. Dan lalu mereka wakanu hakajat, mereka juga sama, tidak percaya sama kita. Kita agak ragu dengan kepercayaan mereka, mereka juga ragu dengan kepercayaan kita. Makanya sekarang akhirnya pakai materai, tanda tangan, setet, karena udah mulai keraguan. Kalau orang dulu mak cerita baba nih, cerita baba ya, beli tanah, ya udah tangkap ayam lebaran beli tanah. Orang dulu ya jual kebo beli tanah, iya enak amat beli tanah ya, kebo 1 dapat tanah 2 peta, beliin ayam beli tanah, pakai surat enggak. Kenapa? Amanah, tahu saling percaya, udah pakai patok enggak pakai patok, pakai perjanjian materai ya apalagi. Nah itu beli tanah tapi nggak pakai nanyain surat, nggak pakai kwitansi, nggak pakai apa. Oh berarti mereka udah saling percaya benar. Lalu sekarang susah, harus ada surat, nggak ada surat harus ada ininya, setelah ada harus ada tanda tangan materai juga, ini lagi. Oh berarti udah wahibta amanatihim wakanu hakaja, kita takut dengan kepercayaannya dan mereka pun takut, ragu dengan kepercayaan kita. Oh berarti udah rusak zaman. Uzlah.
lain pakaian panas mondok di sini tuh Haji ajak tuh bininya gerung mulu ya emang kita mah nggak inget bini ngambek, nggak inget anak ngambek lagi ngaji doang lagi ngaji doang, lagi begini enak perasaan gitu ya. Nurdin inget ya lagi ngaji doang, inget papa. Dan kalau jadi rapi ngaji baru dia sadar buah mulut dan wasakka baina asobihi, dan Nabi menunjuk antara jari jemarinya. Jadi orang kita udah nggak percaya sama yang ini udah nggak percaya sama yang ini, jadi saling masing-masing udah nggak percaya, masing-masing udah nggak percaya. Wa qala lahu Abdullah ibn Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma ma asna'u inda zalika. Nah, dia nanya sahabat, ya Rasul, kalau zaman udah kayak gitu, fitnah sama agama udah jelas, orang udah saling tidak percaya, dan kita udah tidak kurang kepercayaan sama orang, orang sudah kurang kepercayaan sama kita, terus kita harus seperti apa? Ma asna'u inda zalika, apa yang harus aku lakukan pada waktu zaman seperti itu? Ja'alani Allahu fidaka, aku jadikan diriku sebagai tebusan dirimu. Itu sahabat mah dirinya dia korbanin buat Nabi. Biarin saya mah Rasul susah, yang penting kau yang susah. Qatadah begitu, di perang Uhud Nabi dipanah ya, karena udah nggak bisa nangkis, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dihalangi itu panah pakai mukanya supaya Nabi nggak kena. Begitu dihalangi tuh anak panah pakai mukanya, kena matanya tuh, kena matanya, jatuh biji mata, dipangku tuh biji mata. Tuh sahabat apa kayak gitu, ngorbanin matanya buat jagain Nabi. Kalau kita kan udah mau nembak, guru ayo beda guru udah tua jadi guru jago. Ini kan guru ini minta guru aja dibawa. Guru ini pengen guru ini pengen ya guru aja korbanin dulu. Guru ini pengen guru ini pengen guru aja korbanin. Kalau kalian nggak sahabat mah enggak. Sahabat yang maju, biar Rasul nggak kena, biar saya kena, ya Rasul jangan sampai kena biji mata kota dong. Biji mata kota dong kena anak panah, jatuh, dibawa biji mata sama kota dah, dibawa ke Rasul. Kata Rasul, isbir insya'a al-jannah, sabarlah engkau, kalau kau mau kau akan masuk surga. Itu dong kata Nabi. Jadi kalau kau mau biji matamu aku kembalikan, nanti gak sabar kan? Kalau kau gak sabar, kau tidak masuk surga. Sungguh pilihan yang sangat menyakitkan. Din itu nggak ada wadon kaya cakep tapi nggak bisa jalan. Ada yang bisa jalan. Pilihan yang bingung. Apa kata dia? Apa kata Qatadah? Ya Rasul, saya masih bujangan. Kalau mata saya begini, saya mah sabar aja, karena itu doa engkau, dan aku yakin pasti aku masuk surga. Tapi saya masih bujangan. Nah kalau perempuan ngeliat mata saya kayak begini, udah kabur. Terus, ya begitu dah Rasul. Kita arah biji mata. Maka sambil naruh, Allahumma fat ainahu, ya Allah kau jaga mata Qatadah kama hafadahu nabiyaka, seperti ia menjaga nabimu. Itu doa Nabi ketika nempel di mata Qatadah, ya Allah jaga mata Qatadah seperti ia menjaga nabimu. Maka itu biji mata yang sebelah enggak pernah sakit mata, enggak pernah ngantuk. Yang sebelah sakit enggak jemaah. Itu upahnya kayak gitu. Upahnya kayak gitu.
Sayyidina Abu Bakar nangis di Gua Hira bukan karena takut, karena ketika di Gua Hira enggak muat kalau berdiri, dan kalau duduk berdua enggak muat, maka satu duduk satu rebahan. Nabi rebahan tiduran, Sayyidina Abu Bakar duduk, Nabi tidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Dan ular yang berbisa pengen lihat wajah Nabi, tapi kealing-alingan sama paha Abu Bakar, digigit paha Abu Bakar biar geser dia bisa ngeliat wajah Nabi gitu, digigit tuh paha. Ya Allah, kalau kita awas dulu antar ini bangun gitu. Gimana kek lainnya mau jadi akhir itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak mau Rasul gerak. Rasul tiduran di paha Sayyidina Abu Bakar, ular udah gigit pahanya, nahan rasa sakit, nahan rasa perih, sampai netesin air mata, jatuh tuh air mata kena Nabi. Saking berjuang buat Nabi, abadi namanya di Quran. Isqala li sahibihi fil ghor la takhaf wa la tahzan. Ketika Rasul berkata kepada sahabatnya, jangan kau takut dan jangan kau prihatin. Tuh orang-orang hebat, ketika kita punya jasa pasti nama kita ada. Makanya ketika Nabi wafat hari Senin, dikubur malam Rebo, kok lama? Sahabat nggak mau mengubur Rasul sebelum terjadi ada khalifah, terjadi pertentangan siapa yang harus menjadi pengganti Rasul. Maka semua sahabat Muhajirin, orang-orang Mekah sependapat bahwa yang menggantikan Rasul sebagai khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Terdengar oleh kelompok Ansor, orang-orang Madinah, bahwa Sayyidina Abu Bakar akan menjadi khalifah pengganti Rasul, maka orang-orang Ansor pun memilih seseorang untuk tandingan Sayyidina Abu Bakar. Kumpul orang-orang Ansor di satu rumah. Terdengarlah berita itu sampai pada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, di mana mereka kumpul? Di rumah si fulan. Didatengin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu mereka sedang musyawarah untuk memberikan calon tandingan Sayyidina Abu Bakar, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Umar, siapa di antara kalian yang namanya tentang persahabatannya ditulis dalam Al-Quran? Kata Sayyidina Umar gitu. Siapa di antara kalian yang persahabatan kalian itu tertulis namanya di dalam Al-Quran? Nggak ada. Sayyidina Umar persahabatannya tidak tertulis dalam Al-Quran. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, nggak ada. Yang tertulis dalam Al-Quran itu hanya Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika orang tidak percaya tentang persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasul, kufur udah. Kenapa? Karena persahabatan Sayyidina Abu Bakar tertulis dalam Al-Quran. Itu karena perjuangan beliau. Sayyidina Utsman nggak ada. Itu namanya Izah. Maka kata Umar bin As, ma asna'u inda zalika, apa yang aku lakukan? Ja'alani Allahu bida'aka, aku jadikan diriku untuk tebusan engkau ya Rasul. Aku jadikan diriku untuk tebusan engkau. Apa? Kata Nabi, qala izam baitaka, kalau zaman udah kayak gini diam-diam di rumah. Kata Nabi, zaman dulu nggak belum ada handphone. Sekarang kita banget di rumah nggak keluar-keluar, ya orang paketnya penuh. Wifi gratis, semuanya ada. Makan tinggal telepon, tinggal mencet jempol. Ini zaman dulu. Zaman dulu, izam baitaka, diam-diam di rumah. Loh guru, saya mau di rumah aja, saya mau ngaji sama YouTube gitu. Saya cukup saya mengaji sama Roma Irama, kalau kata orang Bandung betul, gue mengaji sama Roma Irama cukup, nggak perlu kayak lain. Mau bab apa lo sama Roma Irama? Perjuangan ada, masalah bakti sama orang tua ibu, masalah kiamat ada. Ini kan aja YouTube, sanadnya sama YouTube. Ya Allah ya Rabbi. Man la saykha fa saykhuhu syaitonun, kata Imam Syafi'i. Orang yang belajar nggak pakai guru, pakai buku aja. Zaman dulu mah, zaman sekarang pakai YouTube, pakai Google.
fasayhuhu saytonun, maka gurunya medi setan. Ada wali santri datang kemarin, namanya cakep anaknya, Arab-Araban Bang. Saya tanya, buat nama dari mana Bang? Cakep banget. Lama dari YouTube ya. Iya. Di Google ya. Berarti wabis sana di Google ya, sanadnya ke Google. Jadi guru, emang kita mah turunan gak nyampe ke Nabi, turunan kita tuh nasab kita gak nyampe ke Nabi, enggak. Ya kalau mungkin kalau kita iseng nih nyari nasab kita, ya sampainya tahu ke Malampir apa ke Grandong tahu. Kalau kita iseng gitu nasab kita kemana nih tuh, Majapahit nih tuh, saya ngelingkar mah mending. Iya kalau sampainya ke inilah. Kita khawatirin berarti nasab kita enggak sampai, kita ngandelin nasab ya dapet kita ke Nabi. Ya cari nasab berguru yang guru kita itu nasabnya sampai ke Rasul gitu. Minimal seperti itu. Guru kita ngajinya kemari terus sampai ke Rasul. Minimal seperti itu, yang mengandelin turunan mah nggak sampai ke Rasul. Ya nasab berguru kita sampai ke Rasul. Ilzam baitaka, diam-diam di kobong. Itu. Ngarang mah. Tempat aman dari HP, ya di kobong doang anak-anak. Ya tempat aman dari HP buat anak kita di kobong doang. Di rumah, ya emang sekarang sekolahnya di HP. Ilzam baitaka, yang keduanya wa amsik alaika lisanaka, diam-diam jangan yang ngomong, jangan kebanyakan nge-share, jangan kebanyakan ngupload. Sekarang maka upload salah dikit tangkep. Wa amsik lisanaka, diam. Terus wa husma ta'rifu, ambil yang baik-baik, ambil yang bagus-bagus, ambil yang kau tahu. Wadak ma tunkiru, tinggalin yang kau tidak tahu, tinggalin yang kau ingkari. Sekarang ya Allah Rabbi, apa sih yang nggak ada? Ada semua, ada semua. Wa alaika bi amril khassah, wajib kita melaksanakan sesuatu yang khusus. Ya perkara-perkara yang khusus aja lah, perkara yang khusus. Taruh ke al-amma, yang umum, yang masyarakat, yang anu tinggal ngaji aja udah, ngaji, dagang, masjid, majlis, pabrik, majlis, rumah. Perkara-perkara yang khusus aja. Kalau kita pekerja, pabrik, rumah, majlis, masjid, pabrik, rumah, majlis, masjid. Kalau kita kuliah, ya kuliah, majlis, rumah, masjid. Itu aja, khusus-khusus aja. Kalau udah sampai ke amah, repot banget. Saya lagi derayu nih, jadi ketua puhab. Ini bukan puhab lagi, puhab. Saya bilang enggak, saya punya pitik di rumah. Pitik saya baru pada netes, takut dimakanin musang. Ya kan yang wakilnya banyak guru, ya emang juga wakilnya kagak bisa jagain, daripada aura-auraan. Ya sebagai itu yang lain aja. Terus digoda lagi, ya Allah ya Rabbi. Perkara yang khusus saja lah yang buat kita itu. Wa wasofa sallallahu alaihi wasallam zalika zaman bi hadis akhar, dan Nabi mensifatkan lagi pada zaman tersebut dengan sifat yang lain, yaitu bi annahu hina la ya'manu rajulu jalisahu, pada waktu kita tidak merasa aman dengan teman kumpul kita, itu dijamin udah rusak. Berarti kalau udah kayak gitu uzlah. Kan yang dinamakan sahabat itu adalah man fariha bi farhika. Ini kalau mencari teman itu, man fariha bi farhika, orang yang bahagia dengan kebahagiaan kita. Wa hazina bi huznika, dan bersedih dengan kesedihan kita.
bahagia dengan kebahagiaan kita, bersedih dengan kesedihan kita. Kita girang, dia girang, kita sedih, dia sedih. Nah, itu namanya sahabat. Cari yang begitu tuh. Nah, kalau ada orang yang kita girang, dia sedih, kita sedih, dia girang, maka kata ulama, bahwa aduun, itu namanya musuh. Kita girang, dia sedih, kita sedih, dia girang benar. Nah, ini ketika kita sudah tidak merasa aman dengan tempat orang-orang sekeliling kita, uzlah. Ketika kita udah nggak merasa aman dengan orang-orang sekeliling kita, uzlah. Datanglah tuh ke Kobong. Ya minimal seminggu sekali kita nginep di Kobong, ngeliwet gitu. Bilang, Neng, abang malam Jumat mau nginep di Kobong ya. Yang tahu kan? Iya, ya Allah Neng, seminggu itu hari ada 7, abang cuma minta semalam doang. Serah, kalau kan kebel lah. Jadi, iya, semalam doang abang minta di Kobong, pengen tidur sama santri. Enak kali lah gitu ya, turun malam Jumat gitu ya, kita ngeliwet sampai subuh, habis subuh sarapan, pulang. Itu programnya itu RT. Ya guru, saya nggak sanggup, bini saya belum. Iya, bini saya udah sanggup guru, anak saya belum. Emang begitu kalau banyak penumpang mah. Waktu kita naik motor sendirian mah, mau sekenceng apa, mau miring kayak apa, mau standing apa, terserah orang dewek-dewek. Waktu kita bujangan mah, lu mau tidur di mana kek, mau di beduk, mau di masjid, mau di musola, nggak ada ngaduk-ngaduk, lu mau laga-laga apa kek, nggak ada ngaduk-ngaduk. Tapi ketika kita udah punya istri, kita udah punya keluarga, ngimbangin. Kita di belakang kita udah ada boncengan, ya kita ngimbangin yang belakang. Tapi yang belakang ya kudu ngimbangin yang di depan. Jangan emang udah miring ke kiri, yang belakang ke kanan. Katanya jim apa? Enak banget loh gitu. Iya, emang udah ketahuan lakinya kalau malam Jumat ngaji, udah kunci suruh bawa lakinya aja. Udah bang, bawa kunci bang, mau pulangnya berapa kek? Nomi nih udah siapin, kalau bang pulang aja lapar. Kopinya udah ada, air di termos sudah matang, tinggal nuang. Enak gitu ya. Kayak hati, lepas ya. Boy nggak ada boy. Lupa wujud saya, lupa wujud. Iya. Ini enak namanya, belakang bisa ngimbangin depan, yang depan bisa ngimbangin yang belakang. Enak keseimbangan. Makanya dan ketika penumpangnya udah nambah anak satu, ngimbanginnya perlu ekstra lagi. Ketika anaknya nambah boncengan berempat, anaknya 2, ngimbangin lagi. Ketika 5 mungkin banyak, ngimbangin. Masih capek ngimbangin. Ini ngimbangin yang terpenting. Takut lo tau gini lu, bukan takut guru sama ngimbangin. Ya gak tahu bahasa gua. Kata gua emang udah belanja dari gua, jangan dagang sama gua. Ya kita modalin dia dagang sama kita. Itu kesel banget ya, kita kagak ada untungnya sekali jadinya. Cara kita kalau modal dari kita dagang sama orang kan untung rada gedean ya. Emang kita yang ngajarin, gitu mau pulang mana berumur takut banget begini lu ngimbangin dulu ya. Kesel banget kita kalau dari kita dagang sama kita. Jadi kalau misalnya udah seperti itu, tinggal di rumah, tinggal di Kobong. Wa amsik alaika. Maka dalam hadis lain Nabi bilang, zaman rusak itu yang kita harus ujlah adalah ketika kita sudah tidak merasa nyaman dengan orang-orang yang sekeliling kita. Jadi kalau ngomong kumpul dengerin direkam. Direkam aja. Wapi hadis akhor, ini dalam hadis lain, anazalika zaman
Zaman itu, zaman pada waktu zaman rusak itu adalah satu, kasiru khutobaihi, udah banyak penceramahnya, ceramah banyak, ceramah kelas apa maunya, mau kelas terik, mau kelas kakap, mau pakai DP 2 juta, mau nggak pakai DP, ada. Sampai jadi sekarang banyak orang maklar penceramah ada. Saking banyaknya penceramah ada apa namanya? Hah? Ya maklar, ayo lu mau nyari penceramah kayak gimana? Saya mau gua gitu. Ada komisi biasa. Saking banyaknya penceramah. Mas Wadun lagi kaplangnya. Ya terima pencari para ulama ya dan guru ngaji. Iya, yang datang Nurdin, Sanggan, Baifan. Yang ceramah banyak. Tapi qalilu ulama'ihi, ulamanya dikit. Maka kata Mama Koer mah wajangan, ya Allah, Kiai Jakarta pakai tuan balu kalau di luar soalnya ngong ya, itu ya tuan balu ya. Anak sekarang mau ngerti tuan balu kali. Itu apa tuh? Yang gede, yang suka ngantuk pala, yang kalau kita lihat pahit gitu. Nyanyang. Hah? Abangnya nyanyang. Iya, nyanyang gitu. Kalau tawon kan kecil, kalau tuan balu itu gede, selalu suaranya gitu. Sayapnya agak kuning dia. Dulu tempatnya apa, kalau di luar suara itu udah begitu pulang ke rumahnya kecil bener lah. Kata Wajeman, oh itu kalau ceramah menggelegar kayak apa tahu biasa, tapi begitu pulang ke rumah, ya Allah rumahnya nggak ada majlis, rumahnya kali ada anak-anak ngaji, nggak ada. Itu jadi khutbah. Tapi qalilu ulama'ihi, dikit ulamanya. Habisnya kalau ngajar ikromah pegel doang ada duitnya. Makanya nggak sedikit ustadz beralih dari sorban hijau menjadi jaket hijau. Kalau ceramah kan 3 juta 4 juta, lagi bulan mulut, bulan panen, ngaji perek semuanya udah. Berapa banyak tukang penceramah santrinya habis. Hanya baba mah sering banget, baba matong telur ayam dikeremin itu masih banyak yang tembuhuk, apalagi telur ayam lu kagak keremin tembuhuk semua ntar. Ya santri kita tungguin, masih ada yang kabur, masih ada yang pergi, masih ada yang bangun, masih ada yang tidur, lalu kita tungguin. Saya makan PNS pagi nunggu sore, kita mau tungguin. Kita kalau mau zaman naik ke atas masih ada yang tidur, yang ada gede. Kita mau habis zaman kita naik ke atas masih ada yang ngumpet, itu kita tungguin. Bagaimana kata babak, apalagi lu nggak keremin tembuhuk semua bisa lagi tangga ini. Ada pesantren mau jual sono. Ya gara-garanya kayaknya penceramah mulu, begitu meninggal nggak ada penerus yang berjuang. Lu mau Din? Tuh gue patok di sana. Mau Din. Ya Allah, iya tuh. Sekarang mah udah, kalau misalnya dulu mah kita kemana tuh kita pergi, wis baba ngomong gitu ngerem, akhirnya ngerem. Mang dari Ustaz dari Ketapang, Ustaz Saipul mah bawa, saya kagak bisa, saya yang mau titik. Udah cita-cita saya dulu nggak menjadi kiai, jadi penceramah. Ya tapi beda berkah yang kita rasakan. Ini yang kita urusin yang kayak gini tuh, yang kalau ada ngeselin, kalau nggak ada ngangenin. Alhamdulillah udah ngeres semua, ngeres. Tuh kalau zaman penceramahnya udah banyak, terus ulamanya dikit, kasiru su'alihi, yang minta-minta banyak.
tukang ondel-ondel udah banyak. Apa namanya ondel-ondel, terus yang patung, yang boneka pada joget udah banyak. Yang emak-emak bawa bocah udah banyak dan nongkrong aja gitu ya. Ya Allah, entar dia bilang lemes. Ya Allah, udah apa kalau minta-minta anaknya dibawa-bawa gitu. Nah, dibawa-bawa. Yang minta-minta udah banyak. Proposal banyak banget proposal. Yang bagi dikit. Ya proposal banyak banget yang ngajuin proposal, tapi dananya dibagi sedikit. Yang mintanya udah banyak, yang bagi dikit. Makanya mumpung sebelum mumpung masih laku, biar bares. Ntar mah kata Nabi, orang bawa emas segede pala nggak ada yang mau. Emas segede pala, emas bener, emas murni segede pala nggak ada yang mau. Yang kata bocah sekarang, bahasa orang itu mah embuh amat guru, masa iya emas segede pala nggak ada yang mau. Sekarang orang berebut beli emas, oke lah. Waktu zaman saya sekolah SD, tahun 70, tahun 85 lah, sekitar tahun 85 gitu. Saya kan lahir tahun 87 ya. Iya. Berapa aja lu ingat gitu. Kemarin istri saya salah naruh angka itu. Seharusnya mah 34 di depan, udah jadi 43. Tahun 85 tuh saya inget, jajan itu dikasih duit jigo itu 25 perak. 25 perak itu pulang jajan udah beli opak, es mambo, udah beli nasi uduk, apa aja udah beli jigo. Maka dulu ada lagunya 25 jigo jadi 100 gitu kan. Jajan cepet 100, iya Allah, degirang banget anak orang kaya. Gopek dulu, gotun itu 5 perak, itu laku. Ya Allah ya Robbi, buat jajan itu gotun. Berarti kalau 25 dapat 5 gotun ya. Nah itu berarti wajar yang saya bilang, kalau jigo itu udah dapat es mambo, opak, keripik, nasi uduk, karena dulu harganya cuma gotun 5 perak. Berarti dulu kalau dikasih 1000, anak orang kaya. Nah sekarang anak kecil dikasih 1000 jajan, mau nggak? Banci aja ngomel. Banci dikasih 1000 ngomel. Itu zaman sekarang, yang dulu itu nilainya kayak apa tahu. Sekarang orang dikasih 1000, kita keliling sekarang 1000. Coba dah keliling, sedekah ayo 1000 rupiah, siapa yang mau? 1000 rupiah, siapa yang mau? Siapa yang mau coba? Gak usah yang gede, Johar aja kasih. Johar, gak usah anak gede, banci. Tukang minta-mintanya nih kita kasih, terima kasihnya dikit banget, makasih gitu doang. Tapi kan tukang parkir aja kita kasih 1000, mestinya nyolong ini tukang malangin doang gitu, terus 1000 ya. Tapi kalau kita kasih 5.000, doanya kita di Jawa Barat masih banyak aja. Berarti ntar iya sekarang mah emas itu masih berarti, cuma kata Nabi ntar lo orang bawa sepala udah nggak mau, orang udah nggak mau. Al-hawa fihi qaidun ilmi, hawa nafsu menjadi referensi. Udah nggak usah ngikut gituan. Ustaz belum aja ngikut, Ustaz coba bawa TV yang kecil lagi bang, kiai aja TV-nya gede banget om. Ya udah apa bang, kalau begitu mah nggak usah apa namanya, sama sang wifi anu ya. Oke ya juga ada masang wifi, masa gue kalau boleh, gue mau ngikutin kiai. Ini udah ngaji, ya sama kiai itu lain, bukan untuk blok bener orang. Wal hawa qaidul ilmi, hawa nafsunya yang jadi penuntun dia.
lempengan cocok sama hawa nafsu ya bawa kiai, cocok sama nafsu ya bawa kiai, nggak cocok sama dia ya bilang itu mah kiai lain orang biasa. Nah ini jadi masalah. Nah ini tuh terjadi saat ini kan, tapi udah terjadi berarti zaman udah rusak emang. Nah zaman udah rusak maka nggak ada lagi perintah Nabi, ya udah ujlah biar sering datang ke kobong gitu, sering majlis di kobong doang, nggak ngomongin dunia enggak gitu. Ini di kobong doang kita ngomonginnya. Jadi kalau kita majlis di kampung, ini lagi ngaji ntar nggak usah ngomongin ya tuh oke kan bagus nggak ya aja. Nah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman yang rusak ini, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita husnul khotimah, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, diberikan keberkahan dalam segala hal. Yang usaha mudah-mudahan usahanya lancar dan berkah, yang dagang dagangannya lancar dan berkah, ada untungnya, yang kerja mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Yang bujangan mudah-mudahan dengan berkah malam Jumat, berkah suratul Yasin, lekas hilang bujangannya gitu. Ya ketemu jodohnya, kasihan udah 3 kali musim hujan, ini udah musim hujan lagi. Mudah-mudahan yang kurang sehat keluarga kita, anak cucu kita, turunan kita, baik kurang sehat zahir maupun kurang sehat batin, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Ta'ala. Air yang ada di depan mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah, berkat surat sholawat syifa, berkat suratul Yasin jadi syifa untuk kudahin, jadi obat bagi setiap penyakit, wa muniron likulli qalbin ghafilin, jadi cahaya bagi setiap hati yang gelap, panasyaton likulli badanin kasirin, jadi penyemangat bagi setiap badan yang malas. Para hajihina wa lakunatin sholihah. Nas'aluka lijabah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim